kita akan menuju ke puisi selanjutnya. Sorry. Tadi setelah Frau Florence, ini hadir Pak Hari dari Banten lagi. Semuanya Pak Wid melihat parade ini membuat saya jadi terkenang. Dulu sering nonton pementasan puisi, teater gitu. Jadi ini saya merasa seperti balik ke beberapa puluh tahun berikutnya, menyenangkan. Betul, iya. Dulu waktu saya beberapa tahun yang lalu itu di Taman Budaya Surakarta itu hampir tiap malam Jumat itu ada pertunjukan macam-macam. Salah satunya puisi, betul ya. Ya, waktu di Jogja sering banget nonton seperti ini. Dan ini kayak iya. mengobati kerinduan saya. Benar, jadi seolah kita lagi berjalan di masa yang lalu ya. Betul. Itu ya, Rek ya, benar ya. Oke, nah ini Pak Hari Wibowo dari Banten, ini yang dibaca puisi karya Pak Hari sendiri. Ini kayaknya muridnya si SDD ya kayaknya ya. Pak Taufik kalau yang ini. Oh, ya, muridnya Pak Taufik Ismail. Penasaran ya seperti apa puisinya kan? Oke, iya, kita simak ya. Iya. Ini Pak Hari. Belajar menulis puisi, buah karya Hari Wibowo. Pagi itu, sang guru meminta murid-muridnya menulis sebuah puisi. Tapi, murid-murid itu terlihat garuk-garuk kepala, tepuk dahi, pandangi kertas kosong di meja. Ayo, coba kalian lanjutkan kata bangkit berikut menjadi larik-larik puisi yang indah dan memotivasi. Perhatikan contoh larik puisi yang Bapak buat. Bangkit itu malas berbuat curang, dan malas menjadi orang yang culas. Coba kalian buat dengan melanjutkan kata bangkit menjadi larik sajakmu sendiri. Bangkit itu bangun tidur, bangkit itu tidur bangun, tidur bangun itu bangkit. Anak-anak, bukan begitu maksudnya. Coba kalian perhatikan lagi larik puisi sajak ini yang Bapak buat. Ada pola dan rima sajak yang ada pada kata bangkit itu yang diikuti kata berkarakter negatif, lalu dilanjutkan dengan kata-kata positif. Begitu kan? Paham? Paham. Nah, coba kalian buat lagi larik yang lain. Ya, coba kamu. Ya, kamu. Bangkit itu luka menderita jika tak punya cinta. Bagus nak, bagus. Coba yang lain. Ya, kamu. Bangkit itu haus akan ilmu yang terus menerus. Bagus sekali. Baiklah, sekarang kalian sudah bisa menulis satu larik puisi dengan baik. Diawali kata bangkit menjadi larik puisi yang menarik. Tentunya dengan teknik anafora. Bapak yakin dan percaya suatu saat nanti kalian akan menorehkan larik lainnya menjadi sebuah puisi yang indah dan menginspirasi. Selamat berkarya anak-anakku. Puri Denpasar 2 Mei 2019, Hartiknas 2 Mei 2019. Keren nih. Dan fenomena yang saya tangkap dari yang sudah terkirim perjuangan teman-teman untuk mengirimkan puisi, membuat puisi ini keren loh Pak Wid. Betul. Hari membaca di
kantor. Tadi Iya. suasana ininya tuh ketangkep ya. Iya. Dan ini suasana lagi mengajar ya, seorang guru lagi ngajarin bikin puisi. Ternyata bukan hanya ngajar puisi ya, tetap bisa jadi puisi ternyata ya. Dulu Pak Wid, kita tahan dulu Oh iya, komentarnya. kita lanjut dulu aja. Lanjut dulu ya. Benar, iya betul. Setelah Pak Hari, nah ini ada masih dari BGP Banten, Bapak dan Ibu. Ini ada ini kayaknya janjian ini. Iya. Ada 3 puisi yang akan dibacakan oleh Bu Indri. Ini yang empunya ada Pak Wid, jadi nanti kita iya bisa mantap. Iya betul. Ini untuk Dendang Transformasi karya Bu Indri sendiri. Kemudian Bu Indri juga membacakan puisi yang berbahasa Inggris. Wah, keren. Pastinya udah cas-cis ini bahasa Inggris nih Arik ya. Iya Pak Wid. Jadi ini sebenarnya kayaknya kita bukan hanya Nusantara deh Pak Awid ya. Iya, tapi udah dunia ya, global ya, udah global benar ya. Oke, Sunflower ini karya yang dibacakan Bu Indri adalah dari William Blake. Kemudian Sakwijining Dino ing pinggir telogo ini ketelan ini. Wah, ini ternyata orang Jawa ini kelihatan ini ya. Multi talenta, multilingual juga Pak Wid ya. Benar ya. Coba kita lihat dulu. Apa puisi-puisinya kita saksikan dulu ya. Dendang Transformasi. Kudengar hiruk-pikuk orang memanggilnya. Berawal sayup-sayup, bergaung dari segala penjuru. Pelan namun pasti menyusup ke otakku. Menggema di kedua gendang telingaku, memaksaku untuk berlari. Telingaku dipenuhi teriakan. Cepat, cepat, nanti kau tertinggal. Seperti sebuah jari menunjuk ke arahku. Hai kamu, bela harga diri profesimu. Tunjukkan bukti panggilan jiwamu. Mana transformasimu? Inovasi, pembelajaran, pedagogi, assessment, teknologi, komunikasi, semua kata itu berputar di kepalaku. Dan perlahan aku ikut lagu. Dendam transformasi. Geser ya, masih puisi yang dibacakan Bu Indri kali Iya. Sunflower. Sunflower. Bu Indri ini selain mahir berpuisi, ternyata beliau juga jago bahasa Inggris ya. Inggris dan ini pelukis juga nih Pak Wid. Waduh, keren ya. Sunflower ini adalah benar. puisi dan sekaligus menampilkan karya Bu Indri di seni lukis. Mari kita. Mantap. Sunflower by William Blake. Sunflower, lily of time, who counters the step of the sun, seeking after that sweet golden climb, where the traveler's journey is done, where the youth pain away with desire, and the pale virgin shrouded in snow rise from their graves and aspire, where my sunflower wishes to go. Nah, tadi lukisan yang di belakang itu tadi adalah hasil goresan. Aduh, tapi orangnya sama ya Rik ya tadi ya? Sama ya? Kalau yang ini kan kacamata, kalau yang tadi enggak ya?
Iya, Oh iya sama ya orangnya ya, keren orangnya ini. sama. Iya bener. Nah, kalau ini sepertinya hasil pengembaraan Bu Indri dari danau ke danau nih Pak kayaknya. Nanti Waduh, kita iya tanya apa inspirasinya kok bener ya. di pinggir telaga. Jadi inget Dayang Sumbi nih kalau di seperti ini nih. Oke, Nah, mari kita saksikan Bapak dan Ibu. Sawijining dina ing pinggir tlaga. Sawijining dina ing pinggir tlaga. Kala srengenge kaya pamer kadigdayan. Ora trima ngalah karo panasing atiku. Driji ngepel nahan muntaping rasa. Sawijining dina ing pinggir tlaga. Wayanganku nyoto ing beninge banyu. Semiliring angin nuntun ademing jiwa. Mupuki winihing rasa sabar. Sawijining dina ing pinggir tlaga. Angin nggawa wisiking bapa lan ibu. Jaganen ati kang tanpa ngresula. Sabar nuju dalan dadi kinasihing Gusti. Sawijining dina ing pinggir tlaga. Jroning ati muwun piwelase Gusti. Lati kang tansah ngrapal dedonga. Kaparingan sabar tanpa winates. keren. Ini baru 2 ya? Udah nggak Ini bisa dua nggak bisa komentar lagi nih Pak Bin, isinya Iya keren-keren. bener. Kita Keren betul-betul ini. sangat Nusantara, bahkan ada yang berbahasa Jawa ya. Jadi ada kearifan lokal ya. Iya, Betul, jadi Pak. tidak hanya kearifan Nusantara, tetapi global, tetapi tidak lupa tentang identitas sebagai seorang wong desa. Keren banget ini ya. Nanti sebelum kita bincang-bincang dengan yang empunya puisi dan video, Betul, iya, kita saksikan dulu satu lagi ya Pak Wit. betul. Kali Iya, ini beliau dari Bu Jamila dari keuangan. Keuangan ya. Iya, Oke. betul. Ini yang dibacakan oleh Bu Jamila adalah puisi karya Bu Jamila sendiri. Judulnya Adakah Kamu di Hati Ibu. Oke, kita putarkan Bapak dan Ibu. Adakah kamu di hati ibu? Buah karya Jamila Lestiawati. Anakku, lihatlah awan berarak panjang. Lihatlah angin bertiup kencang. Lihatlah pohon bersenandung senang. Anakku, di sana ada kedamaian. Di sana ada kebahagiaan. Di sana ada ketenangan. Itu dulu, Nak. Saat ada tangan berkuasa serakah. Saat ada arogan menyapa pongah. Saat ada hasrat melawan marwah. Harta menjadi barang yang diperebutkan. Kuasa menjadi alat barter yang diperjualbelikan. Tahta juga menjadi piala
yang dipergilirkan. Untuk apa, anakku? Tidakkah kau lihat orang-orang jelata di pinggir jalan mencari makan? Orang sakit tak bisa berobat untuk sehat. Anak sekolah gak punya gedung untuk belajar. Kan, anakku, lihat ada engkau di sisiku yang selalu merawat, menungguiku, menemaniku. Gak rela aku lelah mengurusmu. Cukupkan, anakku. Aku tahu engkau ada untuk membuat jiwa-jiwa merdeka. Aku tahu engkau setia, menjadikan ibumu bahagia. Ya, kulah ibumu. Pertiwi yang melahirkanmu. Tak ku minta apapun darimu. Hanya setiamu. Baktimu untuk bangsamu. Biarkan mentari terus bersinar. Dan aku terus berputar. Kuharap engkau tetap bersinar. Bersama semua anak-anakku di belahan bumi yang terhampar. Oke. Keren. Banget Pak Wid. Saya pikir Iya. dari awal kita sudah memutar 15 puisi. Kalau kata keren saja menurut saya tidak cukup. Nggak cukup ya, keren dan cadas. Super keren Pak Wid. 15 puisi, 15 perjuangan karya ini. Iya, Saya benar. sampai benar-benar nggak bisa komen nih Pak Wid. Adakah teman-teman di room meeting ini untuk bisa berbagi komentar saya? Iya, ini ada kayak ada sastrawannya nih. Coba yang tadi Ada ya? ada siapa tuh? Iya, Bu Indri ada, Pak Hari Oh iya, benar-benar. Ya, iya benar. Coba ini ada Indri ini ya. Ayo, Yang tadi talenta dengan 3 bahasa ya. Ini udah global tapi nggak lupa kampung halaman ya. Pak Indri, silahkan curahkan dari kanvas ke suara di sini. Iya, coba. Ini yang mana nih? Kalau tadi curhatannya udah sama sih dengan Pak siapa tadi yang tokek tadi. Pak Iko Sulistyo dari Keuangan Jawa Tengah. Kalau yang dendang transformasi itu pas kayak apa sih? Bilang kayak dibilang pengalaman diri sendiri juga ya. Karena kayaknya tuh hidup saya nggak jauh-jauh dari transformasi. Uji Kom WI, judul bukunya ada kata transformasi. Bantuin pekerjaan, ada kata transformasinya. Kayaknya tuh kata itu tuh nggak pernah lepas dan kayak ngejar-ngejar kita saat ini ya. Ini seolah-olah kata ini ada di dompet ya, selalu nggak pernah lepas ya. Iya. Ada di dompet bener ya. Ya mestakung ya. Bener ya. Kita mendukung Iya. kita Dan ini tema-tema yang di APWI Dilan juga menggunakan transformasi, Ya, salah satunya digitalisasi. Wah, keren ini ya. Lalu tertuang kata itu, tertuang dalam puisi Iya. itu. Yang Itu tadi juga, dengan di danau, coba yang di danau yang ini di danau kok, yang ya. sawijining dino. Iya. Nah, itu. Apa Itu sih? dapat Ya. bahasa Jawa gitu ya. Iya, ini nulisnya di Depok,
tapi bicara danau. Kira-kira apa sih ya? Apa di danau Kalau di sebenarnya Depok ada tadinya danau atau mau nah itu. dibaca di danau deket rumah ini kan ada danau. Tapi kok kayaknya Iya. malu ya baca di situ. Maksudnya belum pede gitu loh dilihat kalau ada orang lagi ngapain. Akhirnya ya udahlah pakainya karena kan pengen bacanya sepenuh hati. Jadi Iya. pakainya gambar aja. Tapi gambarnya itu bukan danau di Depok ya. Itu kayaknya mungkin Mas Fit udah pernah Oh, juga ke iya. sana. Tadi di sini ada yang dari Sulawesi kan? Ada yang dari Iya, Maros udah kalau nggak salah tadi ya? Kenapa tadi? dari Polewali, Oh, Sulawesi Polewali ya? Ini yang Barat. dari Ya. Polewali tadi. Soalnya sebenarnya itu tuh antara mungkin nggak danau banget, telaga kecil. Kalau di Batimurung itu kan ada beberapa telaga kecil-kecil Iya, ya. Nah itu di Sulsel, situ. di Maros itu. Iya. Iya. Tapi memang walaupun saya itu nggak bisa berenang, tapi saya tuh suka air, Iya. suka laut. Nah, kayaknya tuh dan kan itu puisi Sakwijining Dino itu kayak kalau kita lagi marah, kita tuh deketin air. Biar adem, biar adem. Dan air sendiri itu simboliknya itu maknanya adalah dia penyejuk ya, dia tuh membawa mengalir dari persoalan menjadi sebuah titik terang kan. Jadi kalau ada pekerjaan yang melelahkan, satu saat akan berada di ujung hulu di sana, begitu ya. Iya. Ini Terus simbolis. sama apa sih kalau kita lagi marah kan orang tua zaman dulu ya, orang tua zaman sekarang pun juga mungkin masih sama ya. Iya. Tapi kalau orang tua zaman dulu itu kalau maksudnya dari orang tua saya, kalau kita lagi kesal, itu kan selalu bilang, "Yo mbok wis sabar." Apa sih Allah tuh suka orang yang enggak ngeluh boleh sih, tapi bukan yang apa sih tadi ngeresulo ya. Wah, ini feel banget ini ya dengan situasi yang saat ini ya Rick ya. Banget, Aduh, Pak banyak. Fit, banget. Kalau kita baca di medsos di grup WA itu bahasanya kan kayak ini yang membakar ya, tapi Itulah ketika membaca kenapa puisinya puisi Indri ini, bisa menjadi waduh, media maknyes yang gitu. mendinginkan seperti benar di pinggir telaga tadi ya Pak Wid ya. Iya, benar iya. Iya. Jadi enggak penting untuk mengeluh ya Indri ya. Boleh Intinya sih ngeluh seperti boleh, iya. itu kan manusiawi ya. Tapi maksudnya Nggak boleh berlarut ya. ya terus ngeluh Iya. kita bisa ngeluh sama yang punya hidup itu Nah, mungkin itu lebih dia. baik gitu. Ini kena banget ini. Iya, Dalam benar. banget. Sedalam Dan telaga biasanya dia. kalau kita di dekat air gitu, nggak di telaga juga bisa atau di laut. Tapi kalau di laut itu kadang nggak bisa gitu lihat bayangan kita ya, karena kan ada ombak. Tapi Iya. kalau di telaga itu kan nggak Belum tenang ya airnya juga jarang ya. ada ombak, paling kalau telaga-telaga kecil ya. Itu kan kita bisa lihat bayangan diri kita sendiri. Jadi kita pas lihat, oh nggak jelek. Sebenarnya ada kaca, tapi beda loh antara lihat diri kita di kaca dengan di telaga gitu. Kan kalau di telaga itu kadang kalau kena riak kecil banget kan halus kalau kena angin gitu ya. Jadi kita bisa lihat wajah kita gitu tuh, nggak banget sih gitu. Kamu tuh bisa lebih apa sih lebih sabar gitu. Dan jadi kita tuh apalagi kalau telaganya nggak begitu rame, itu kan kita kayak dengar suara-suara orang tua. Apalagi kamu misalnya orang tua kita sudah nggak ada, kita pasti kan selalu dengar kayak nasihatnya tuh selalu terngiang-ngiang gitu. Nah itu sih sebenarnya memang pas lagi nulisnya pas lagi seperti itu, pas ngelewatin kan setiap hari ngelewatin telaga yang di Ya, dekat jadi rumah. ketahuan ya, Garik ya. Jadi ya, ternyata bisa ketahuan ya, ternyata suasana batin seseorang ketika menuangkan sebuah bait-baitnya itu ternyata potret dari suasana sosial, psikososial yang tengah meliputinya ya. Tidak jauh antara betul ya. Jadi antara jarak pena dengan jarak ada dalam pikirannya itu sangat dekat sekali. Betul Pak. Ya. Kalau Pokoknya, sunflower itu lebih ke kalau yang satunya lagi yang bahasa Inggris Sunflower. itu kenapa dipilih itu sebenarnya karena saya lagi suka bunga matahari dan kebetulan saya punya lukisan Ini yang Mbak Indri yang ada di belakang Mbak Indri ini pojokan ini bunga matahari yang tadi dipakai background nih. Coba iya itu yang pertama kali. Jadi pertama kali bikin. Jadi masih agak kasar kan ya goresnya gitu kan lagi latihan waktu itu awal-awal. Kalau yang satunya yang tadi ada anak kecilnya itu yang baru-baru ini. Tapi itu nggak disengaja ya. Jadi sekarang jadinya kalau punya saya sudah ada beberapa lukisan kan
nyari-nyari puisi yang pas gitu. Oke. Ada sebenarnya yang pas, yang telaga, cuma apa sih agak susah pas tadi mau dipasangin di video gitu. Yang telaga ada juga gitu. Itu juga salah satunya ketika bikin puisi itu juga ngelihat lukisan itu malah ini banget, cuman bayangannya kan karena nggak ada orangnya jadi masih kurang sesuai gitu. Iya, ini keren banget ya, Ri. Ya, jadi sebagai pelukis karya puisinya juga bahasa Inggrisnya. Ya, coba Riri dites aja bahasa Inggrisnya beliau ini gimana coba. Ini tadi kan ini kan keren banget ini. Atau kita suruh baca puisi bahasa Inggris aja, Pak? Iya. Nah, tadi kan sudah tadi. Iya. Udah cukup aja. Pokoknya mantap deh. Makasih Hindri sudah menginspirasi. Proses kreatifnya juga. Nah, ini agak sedikit iklan nih, Pak Wit. Yang akan menjadi narasumber kita nanti di acara puncak tanggal 31 November itu ada Pak Agus Rego Subagio Rumah Ilalang ya. Itu pernah menggabungkan antara seni lukis dan teater, Mbak Indri. Waduh, keren ya. Betul. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan lupa ya, nanti minggu depan hari Senin tanggal 31 ya. Betul, tanggal 21 bergabung lagi bersama kami untuk berbincang-bincang dan juga menyaksikan unjuk karya dari sastrawan kita, pegiat sastrawan kita ya. Kita keluar sejenak dari rutinitas mungkin ya Pak Wit, seperti tadi Anda keluar dari modul, keluar dari bahan ajar, keluar dari kerjaan kantor kita luapkan hasrat seni kita untuk mencurahkan segala macam rasa yang ada di dada. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kita lanjut dulu, Rik ya. Nah, ini sudah ada 15 puisi yang kita sajikan. Oke, kita akan lanjut Bapak dan Ibu. Belum lelah kan ya Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu boleh sambil ngopi-ngopi, ngeteh ya. Snack. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya mari kita cek yang ada di belakang Ibu Jamila, ada siapa? Oke. Ada Ibu Maria Kristina Tenlimana dari Banten, kita terbang ke Maluku Pak Wit. Betul. Ada Ambon, Manise. Nah, ini beliau hadir nanti kita kulik-kulik ya Pak Wit. Betul. Judul puisi Integritas ini ditulis oleh Ibu Maria sendiri dan dibacakan oleh Ibu Maria. Seperti apa puisinya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tentang adab dan masa depan. Ku punya cerita tentang temanku. Ku punya goresan kisah tentang sahabatku. Ku punya catatan tentang karya mereka dalam hidupku. Ku punya bekal nasihat dari para bijak. Aku memiliki kenangan tentang orang-orang baik di hidupku yang mengajarkanku merajut kebaikan. Aku memiliki memori tentang orang-orang yang memusuhiku tanpa sebab, hanya karena jalan kita berbeda. Aku memiliki segudang cerita tentang mereka yang tidak panas dan tidak dingin, seperti cuaca yang terus berubah. Lembaran hidupku penuh cerita tentang mereka. Aku membaca dan belajar darinya. Ingin ku tulis ceritaku sendiri. Ingin ku isi lembaran hidupku sendiri. Penggalan kisah mereka kan jadi sisipan ceritaku. Tapi
Biarkan aku menulisnya. Jangan paksakan alur lain dalam kisahku. Aku adalah aku. Kamu tetap kamu. Aku butuh hari kemarin untuk belajar. Aku butuh hari ini untuk berproses. Aku butuh hari esok untuk menggapai mimpiku. Ceritaku dan ceritamu tidak harus sama. Ceritaku dan ceritamu harus penuh makna. Ceritaku dan ceritamu harus menembus zaman. Ceritaku dan ceritamu layak dikenang. Bagiku, adab adalah jati diri. Pijakan yang kuat untuk bertahan. Bagiku, adab adalah benteng yang menjaga dari saling menyakiti. Bencimu tak menyakitiku. Sukamu tak membuatku terlena. Mimpiku, generasi kita akan berbahagia, mewarisi akhlak mulia pendahulunya. Mimpiku, mereka kuat berpijak menerjang kerasnya dunia, terlindung kokoh dari terjangan zaman. Mimpiku, mereka mampu bercerita dari kisahnya sendiri tentang betapa indahnya hidup dengan integritas. Oke. Wow. Sebenarnya udah pengen komen Pak Abid, tapi Padas. tahan dulu. Kita tunggu 2 puisi berikutnya ya Pak Abid ya. Tahan Iya dulu. benar. Dulu. Nanti Bu Maria nih sudah hadir ini ya. Betul. Oke, kita tahan dulu Bapak dan Ibu komentar dari Pak Uyep. Kali ini kita ke Gentengan. Ada Pak Martinus Barung. Nah, kali ini Pak Martinus Barung, peserta parade kita, akan membacakan puisi W.S. Rendra yang berjudul Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia. Ini basis berdasarkan kejadian 19 Politik ya, kejadian sosiopolitiknya saat itu. Oke, mari kita saksikan. Sajak bulan Mei 1998 di Indonesia. Karya W.S. Rendra. Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja. Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan. Amarah merajalela tanpa alamat. Kelakuan muncul dari sampah kehidupan. Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah. Oh Saman Edan, oh malam kelam pikiran insan. Koyak-moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan. Kitab undang-undang tergeletak di selokan. Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan. Oh, tata warna fata morgana kekuasaan. Oh, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja. Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa, Allah selalu mengingatkan bahwa hukum lebih tinggi dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara. Oh,
kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan. Oh, rasa putus asa yang terbentur sakur. Berhentilah mencari Ratu Adil. Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya. Apa yang harus kita tegakkan bersama adalah hukum adili. Hukum adil adalah bintang pedoman di dalam prahara. Bau anyir darah yang kini memenuhi udara menjadi saksi yang akan berkata, apabila pemerintah sudah menjarah daulat rakyat, apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa, apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan, maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa, lalu menjadi penjara di pasar dan jalan raya. Wahai penguasa dunia fana, wahai jiwa yang tertenung sihir tahta, apakah masih buta dan tuli dalam hati? Apakah masih akan menipu diri sendiri? Apabila saran akal sehat kamu remehkan, berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap yang akan muncul dari sudut-sudut gelap telah kamu bukakan. Cadar kabut duka cita menutup wajah. Oke, keren. Oke. Ini sih bisa dipakai untuk mencatat sejarah ya Pak Wid. Betul. Jadi mengingatkan masa lalu ketika reformasi ya. Betul banget. Satu lagi ya Pak? Betul ya, satu Oke, lagi. satu lagi kita akan terbang ke Gayo, ke Wow, Aceh. Aceh ini dengan kopinya ya. Betul, sebagai para penikmat kopi Bapak dan Betul. ya. Ini puisi dibacakan oleh Ibu Masna Fitri dari Gayo. Kemudian yang dibacakan adalah puisi karya Bu Fitri sendiri berjudul Kemarau Bangsa. Seperti apa puisinya? Mari kita saksikan. Kemarau Bangsa, karya Masna Fitri. Inilah sepenggal firman-Nya. Telah nyata kerusakan di laut dan di darat oleh tangan-tangan manusia yang konon sebagai khalifah di muka bumi. Ini tanah airku, serpihan bumi terpuruk kering, tersapu angin musim. Di dalam jiwa-jiwa menggeranting. Daun-daun menguning, perlahan luruh, satu-satu lepas dari tangkai, jatuh ke bumi bertanah merah. Kemarau belum jua pergi, memanggang persada,
Ibu Pertiwi berduka. Di tangan wajah-wajah angkuh, pemuja dan pengejar dunia. Duh, wajah Pertiwi kian lusuh, serupa rumah tua beratap sirap, bertiang rapuh. Di sisa getar khawatirku, izinkan dengan segenap raga aku bersujud kepadamu, menabur doa-doa di luas sajadah Ramadan. Kailuas 19 April 2021. Oke, keren. Ya, ini Indonesia banget ya. Tadi ada pertama Ibu Maria di Ambon, ya. Kemudian dari Toraja nih Sulawesi Selatan ya, yang keren. Kemudian ke Aceh, terbang ke Aceh, tepatnya di Gayo Luas yang syarat dengan kopi gayonya. Ya. Bisa dipanggil Irik si Ada Ibu Maria. Ibu Maria. Wah, saya sudah kangen sekali nih, pengen tahu apa sih sebetulnya yang tadi bisa membuat Iya Bu Maria, sampai ketemu kembali Bu. Iya. Coba berbagi apa sih kemudian kok Ibu membacakan tema-tema yang tadi disampaikan dalam pesan-pesan melalui puisinya. Ibu ini kan latarnya sedikit berbeda ya. Kemudian setelah terjun saat ini profesinya kok punya kegemaran dalam puisi. Kalau pikiran kita, Rik ya, kalau Ambon itu terbayang nada latur hari, mita talahatu, ya kan? Ya. Coba silakan Ibu Maria. Iya, baik. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum saya menceritakan latar belakang kenapa puisi ini saya tulis, sebenarnya dalam beberapa waktu belakangan ini saya pernah berdiskusi dengan seorang teman karena ada rencana mereka ingin buat antologi puisi, Pak. Jadi saya coba hubungi beliau, tapi memang belum sampai berhasil gitu, Pak. Kebetulan dari Kemenristek ini lagi buat parade puisi, saya pikir saya coba satu puisi saya. Saya bukan sastrawan atau apa, Pak. Saya memang pernah menulis itu waktu saya masih sangat kecil gitu. Tapi ya mungkin saja bakat itu masih tersisa ya Pak sampai sekarang, karena saya tidak setiap saat membuat puisi. Kalau saya hitung saya cuma punya puisi itu ya itu diapresiasi oleh guru saya waktu saya masih SD dan SMP. Tapi sampai di situ saja Pak. Saya memang tidak punya tempat untuk menyalurkan bakat saya dan itu memang hilang lama Pak. Nah, saya sendiri waktu awalnya melihat teman-teman dari depan, terutama Pak Ipin ya, Pak Ipin aduh puisinya 3 atau 4 tadi ya. Luar biasa. Saya menulis puisi satu saja tuh bisa ketar-ketir gitu Pak. Bisa nggak ini puisi? Masuk nggak ini puisi? Tapi Pak Ipin, nah memang walaupun tahunnya beda-beda ya Pak ya, punya Pak Ipin tadi itu ada sekian tahun, jadi ada di tahun 2015 juga kalau nggak salah ya ada ya. Jadi Ipin itu waktu masih di Maratua di Kalimantan Timur ya. Iya dan memang saya mungkin itu juga di luar pengetahuan saya Pak ya. Saya mungkin tidak punya banyak informasi juga, tetapi saya jarang di tempat kami itu ada lomba-lomba seperti itu, paling di sekolah-sekolah Pak ya. Di sekolah-sekolah itu ada itu. Makanya peran dinas pendidikan itu untuk dalam hal ini sangat dibutuhkan gitu Pak.
Benar. Nah, Dan ibu ini tadi ketika membawakan ini benar-benar merasa ya. Apa sih yang ada dalam pikiran hanya ibu sampai dengan sajak-sajaknya itu bait-baitnya? iya, iya. Kena Pak, jadi gini, saya ingin cerita ke Bapak Ibu teman-teman semua. Iya. Saya sudah jadi PNS 28 tahun. Bukan 28 ya, 24 tahun. Iya. 22 tahun. Sebenarnya saya memang honorer dulu, Pak. 6 tahun saya honorer, kemudian saya diangkat jadi pegawai. Nah, itu adalah cerita selama 28 tahun itu saya jalani profesi saya, pekerjaan saya sebagai PNS. Jadi saya mau bilang di dalam puisi ini bahwa tiap orang itu punya nilai sendiri. Saya punya nilai sendiri dan nilai itu tidak harus dipengaruhi oleh orang lain. Saya boleh melihat apapun di sekeliling saya, tapi saya punya nilai sendiri. Dan kenapa judulnya, mohon maaf, judulnya bukan integritas, Ibu cantik. Judulnya tentang adab, tentang adab dan masa depan. Karena saya berpikir gini, Pak, lingkungan kita itu kata kasarnya ya, kita katakan paling kasarnya itu ya sudah rusak sebenarnya. Iya. Sudah rusak, tetapi kalau tiap orang itu membawa nilai-nilai dari lingkungan keluarganya, bagaimana dia mau menjalankan hukum agamanya dengan baik, maka lingkungan tidak bisa mempengaruhi dia. Dan yang paling sering saya lihat adalah masalah integritas, Pak. Orang bisa bicara hari ini A, besok dia bisa berubah menjadi B. Kemudian sering orang memaksakan kehendaknya itu kepada orang lain. Iya, betul. Kamu harus begini karena lingkungannya ini begini. Saya berharap kita tidak seperti itu. Makanya Pak, mohon maaf Bapak Ibu teman-teman, saya karena bukan seorang sastrawan, saya hanya menulis saja apa yang keluar dari hati saya, apa yang ada dalam pikiran saya. Soal model puisinya itu apakah betul dengan sistematika puisi atau tidak, setelah saya menulis hari ini baru saya baca. Oh, ternyata jenis puisi saya ini gitu, Pak. Dan Ibu ini menjiwai, apa ada belajar cara penjiwaan atau memang seperti apa coba? Saya kurang tahu ya Pak, itu kayak alamiah natural gitu Pak. Saya tidak latihan dan saya terkagum-kagum karena Bapak Ibu yang lain itu membawakan puisinya itu, aduh, dengan gerakan, dengan mimik, dengan gestur yang luar biasa. Saya cuma duduk saja Pak. Jadi saya duduk. Ternyata bisa ya, bisa dengan cara duduk, dengan cara berdiri, ada latar musiknya, udah keren itu. Pak, itu saya dipaksa untuk duduk di situ. Maksudnya saya tidak punya tempat yang baik untuk merekam gitu Pak. Benar. Jadi saya janjian, ini kronologinya saya janjian dengan ponakan karena dia akan mengambil videonya. Kita ketemu di sebuah hotel. Di sebuah hotel. Di hotel. Dan ada ruang seperti pameran gitu ya. Dan saya luar biasa tadi bunga matahari tadi ya, sunflower itu. Di sekitar saya tuh isinya tuh banyak bunga gitu Pak. Jadi gambar-gambarnya itu, lukisannya tuh banyak bunga. Saya memilih background itu Pak, karena saya sudah tidak tahu lagi mau ngambil background di mana. Tapi ya memang terpaksa saya melakukannya di situ. Saya tidak punya latar belakang yang lain selain itu Pak. Jadi kalau Bapak mau sampaikan, tadi saya dengar dari pendapat dari Pak Widianto bahwa Widiatmoko bahwa puisi itu orang bisa buat puisi itu karena dia memang punya jiwa sastra ada. Tapi saya mungkin tidak merupakan bagian dari itu Pak. Saya memang orang kadang-kadang punya prinsip gini loh Bapak Ibu, kalau orang lain bisa kenapa saya tidak coba gitu. Nah, itulah sastra seperti itu ya kan Rik ya, benar ya Rik ya. Mereka bisa menulis, kenapa saya tidak bisa menulis gitu Pak. Betul. Dan ternyata sastra itu milik semua orang ya Rik ya. Iya Pak Wid. Dan satu lagi Pak Wid, ternyata lisensia poetika, kalau tadi Bu Maria sampai menyatakan saya nggak tahu puisi saya apakah mengikuti struktur puisi, apakah sesuai dengan outline puisi. Ternyata lisensia poetika, lisensi untuk berpuisi, menulis puisi yang boleh melanggar tata bahasa, boleh melanggar aturan kebahasaan pun juga menyentuh pada aspek bagaimana kita menampilkan. Ada lisensia poetika dalam menampilkan. Boleh dengan cara duduk, boleh dengan cara berdiri, boleh dengan diiringi musik, boleh dengan sunyi tanpa musik. Bahkan tadi ada musik alami, tokek, kucing meong, bunyi denting HP,
teng tong seperti itu. Itu adalah suara-suara alami yang lisensia poetica tuh luas maknanya. Dan itu yang membuat Pokoknya semuanya jadi mantap sekali ini. betul, Tapi Pak. kita ingin uji ya, apa betul Ibu Maria ini orang Ambon? Coba selain berpuisi, kita ingin dengar karena ada satu ya ini coba ini request ya. Di sana ada penyanyi kesohor namanya. Satu ada Nada Latuhari, yang kedua ada nanya Mita Talahatu. Coba satu bait dinyanyikan di antara dua penyanyi ini. Silakan Ibu. Saya memang orang Ambon Pak, tapi saya jarang mengikuti lagu-lagu mereka gitu Pak. Oh, gitu. Kalau Pak Widi punya Itu ya, Bu. mungkin saya bisa nyanyi gitu. Jadi yang telepon rindu. kayak gimana? Telepon rindu, ada itu. Atau berduet Bu dengan Pak Wid, Bu. Anda, saya penikmat. Lagunya kayak apa Pak? Bebas ada banyak pilihan. Jadi Contohnya Pak, Narue boleh, Bu, menguji. Narue. Hai Narwe. Memang itu grupnya banyak. Bapak iya, Ibu saya mungkin saya bukan tidak suka lagu-lagu Jadi, Ambon, tapi lebih penikmati mendalam. puisinya ya. Oke, Iya, nah nggak apa-apa. Lain kali Ya. mungkin kalau ketika ketemu, mungkin sudah dalam bentuk karaokean gitu ya. Sekarang untuk fokus di puisinya dulu. Terima kasih Bu Maria Terima kasih, dan sama-sama, salam Pak Widi. sehat, Bapak Ibu, salam ya, Ambon sama-sama. Manise. Kita tunggu karya-karya berikutnya ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Ini tadi Pak Martinus dan Bu Masna saya search di daftar partisipan tidak hadir Pak Wid, jadi kita Iya, nggak apa-apa. lanjut. Tapi ngomong-ngomong, Gimana? tadi setelah Ibu Maria, tadi ada Toraja dan ada di Gayo Luas ya. Ya betul. Tadi yang dari Gayo Luas, Ibu Bu Masna Fitri. Bu Masna, itu ada kata-kata yang saya catat ini. Kata-katanya mesti memanggang, persada. Ya. Kemudian ada wajah pertiwi, lusuh. Ya. Nah, menebar doa. Coba ini pilihan kata-kata ini dari sisi gaya bahasa apa ini, Rick? Ada ada personifikasi Pak Wid. Personifikasi Dan ya. ada hiperbola yang membuat kuat aspek rasanya ya. Memanggang gitu. Benar. Ada panas di dalam Iya. pesan yang ingin disampaikan ini. Jadi ternyata puisi itu tidak hanya sekadar kata-kata ya dari sisi rima, tetapi ada gaya bahasa yang digunakan yang ingin menggambarkan sesuatu yang sekiranya menjadi pas. Selain ekspresi wajah ya tentunya ya, kemudian nah itu dia. Puisi sendiri kekuatannya selain dari unsur bunyi-bunyiannya seperti tadi misalnya di awal ada Pak Apin tadi, Pak Ipin tadi ada bunyi i. Selain permainan bunyi adalah permainan bahasa metafora, personifikasi, hiperbola dan mungkin juga sinisme ketika menyusun puisi yang sifatnya kritik gitu. Nah, yang kritik tadi yang kena banget yang karya dari W.S. Rendra yang disampaikan dari Toraja tadi. Jadi Rendra ini kan sangat cadas ya ketika mengkritik, tetapi enggak tersinggung orang yang dikritik. Suasana darah, benar ada kata-kata itu di karena kalau kita flashback ke belakang di tahun 98 saat terjadi kerusuhan besar mungkin darah. Dan Riri waktu itu masih SD ya Rick ya ketika 98 Rick ya. Ya Pak Wid. Oke Rick, cukup ya, mungkin kita lanjut sehingga mungkin satu putaran lagi, ada 3 lagi ya. Gitu ya. Baik. Kita 21 ya. Oke, baik. Kita akan putarkan lagi ya Bapak dan Ibu. Satu round untuk hari ini. Nanti kita akan sambung round berikutnya di minggu depan ya Pak Wid ya. Betul.
tampil berikutnya kita terbang ke Jawa Timur, Bapak dan Ibu. Dari rekan kami di BBGP Jawa Timur ada Bu Meita Purnamasari. Ini puisi yang ditulis oleh Ibu Meita sendiri yang dibacakan dan dikirimkan kepada kami. Berjudul Di Penayong Suatu. Mungkin yang ada hubungannya dengan Aceh-Aceh tadi juga nih, seru nih Wawit. Iya, ini Penayong Aceh tapi dibaca oleh Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Kita saksikan. Di Penayong Suatu Malam. Karya Meita Purnamasari. Di penayong suatu malam, kutemukan mata-mata sunyi, larut di air mata tiada henti, menikam lampu-lampu yang tak pernah mati, diiringi lagu penyanyi jalanan dengan celana jeans lusuh, rambut merah dan anting di hidung. Aku kehilangan kata-kata. Aku menemukan mata-mata liar di sepanjang penayong menepi Dimi Rojali, menghabiskan mimpi-mimpi kita di sepiring mie kepiting dan secangkir kopi gayung. Setiap menit sekali, tangan-tangan tengadah meminta-minta belas kasihan dari lalu lalang orang-orang yang menghabiskan malam di dompetnya. Aku kehilangan kata-kata di sepanjang penayong. Aku menemukan Cut Nyadin berbelanja kain sutra dengan motif pintu Aceh, satu kotak hiasan rencong, gemerlap manik-manik bros meniadakan kemiskinan yang menjerat 13 tahun lalu usai tsunami. Aku kehilangan kata-kata. Aku kehilangan kata, basah air mata di sepanjang penayong harus mengadu pada siapa. Pun tak kutemukan lagi Teku Umar yang lebih asik lek-lekan nonton bola. Duh, di manakah kusimpan kata-kata? Oke, keren Pak Wid, fenomena jalan-jalan itu ternyata tidak hanya sekedar berbelanja barang, tetapi belanja kata-kata Pak Wid. Betul. Jadi kalau ingat penayong, ingat mie Rajali. Rajali. Arik ya. Makan Aceh kepiting. Oke, baik kita lanjutkan Bapak Dani. Wow, ke Jakarta. Ya. Ini kota saya ini. Oke, kali ini kita akan menyaksikan puisi dari Pak Muhammad Asfani, Pena Tajam Pendidik. Ini ditulis oleh Pak Asfani sendiri, Bapak dan Ibu, puisi yang dibacakan kali ini. Mari kita saksikan bersama. Pena Tajam Pendidik oleh Muhammad Asfani. Pendidik, diksi menarik pemerintah. Undang-undang guru menjadi garansi tak terbantah. Fasilitas dianggap wah, padahal tak sesuai realita. Sertifikasi menjadi bahan iri hati. Terlihat besar, bisa belanja sana-sini. Tak ingat bahwa 20% untuk pengembangan diri.
terlena kemewahan untuk puaskan diri. Pendidik manusia biasa, kadang salah, itu lumrah. Komitmen kami tak perlu ditanya. Siang malam tak pernah lupa siswa. Hari libur seolah kerja rutin biasa. Upah rendah dibayar terlambat, kami tak pernah menghambat. Pendidik tak pernah mengeluh, mendidik anak bangsa sampai berpeluh. Kami rela berpayah-payah, hubaya-hubaya ada perhatian pemerintah. Hanya karena lillah, harap ridha sang pencipta. Hanya bisa pasrah, karena yakin Tuhan tak tidur dan alpa. Wahai generasi penerus bangsa, berkembanglah laksana bunga, harumnya tak lekang masa. Tuk obati lelah kami dan orang tua. Jadilah pribadi bermuruah, selalu memiliki girah dan bergairah. Menjadi manusia cerdas tanpa batas, berkarakter bijak dan bernas. Ingatlah ilmu padi, makin berisi semakin rendah hati. Berbakti untuk negeri selalu membumi. Kenanglah kami, pendidik sejati yang hanya ingin mencari bekal kembali menghadap Sang Ilahi. Oke. Ya, kita lanjut langsung dulu, Rik ya. Yang ketiga ya, Rik ya. Siap. Yang ketiga, kita ada Ibu Nurul Zakia. Oh, Jakarta lagi. Ya, mantap. Yang dibacakan juga puisi karya Ibu Nurul sendiri. Oke. Jika Kau Pemuda. Oke, mari kita saksikan. Ini Bu Nurul ada nggak? Oh, enggak. Oh, ada. Nurul Zakia. Jika Kau Pemuda. Karya Peri Sandi Hulis. Oh, maaf, Peri Sandi. Jika kau pemuda, jika kau merasa pemuda, ruang gerakmu seharusnya merdeka. Tanpa ada rekayasa, penguasa, apalagi pengusaha yang mengiming-imingi berkarya merdeka di perusahaannya. Sebab apa? Sebab kau hanya jadi sapi perah belaka. Lalu jika kau merasa sudah jadi pemuda yang sesungguhnya dan punya alasan nyata untuk kebutuhan tak bisa dihindarkan, yakni uang. Mungkin yang perlu kau pertimbangkan adalah kelangsungan masa depan.
Karena uang tak menjamin kesejahteraan. Yang ada hanya kesenjangan. Pemuda lawan sistem rekayasa perbudakan, merdekakan masa depan rakyat, dan sistem yang hanya menguntungkan penguasa dan pengusaha. Merdekalah. Oke, Pak Wid sudah Ya, mantap. puisi ya dari Ini ada Bu Nurul, coba dihadirkan. baik. Karena suaranya azan di sini saya off. Silakan dipanggil Bu Nurul. Baik. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mohon maaf saya izin off cam. Baik, silakan. Tapi Ibu bisa menceritakan ini bagaimana Ibu proses behind the scene sampai bisa mengirimkan di API ini, Ibu. Behind the scene-nya, kemudian bagaimana puisinya Ibu bisa tertuang dengan apik ini. Membacakan puisi karya siapa tadi Ibu? Karya seorang dosen, Pak Ferry Sandi. Ferry Sandi, oke. Guru Ibu barangkali ya. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, jadi kemarin itu sempat pengennya puisi tentang cinta. Tapi kayaknya feel nggak dapet gitu. Sudah mencoba membacanya ya berarti ya? Karena girohnya seorang pemuda, jadi ya sudah coba aja tentang pemuda. Oke, tapi ini nggak kalah keren loh Bu. Bisa membakar girohnya pemuda tadi, dan juga tadi ekspresinya ketika ada nada kemarahan itu tersampaikan juga lewat nada, tone, dan juga ekspresi bagaimana Ibu menggambarkan kegeraman pemuda-pemuda ini. Itu bagaimana itu Ibu membacanya? Ini dibaca di mana sih Bu? Ini ngomong-ngomong. Ini di ruang kepala sekolah. Masya Allah. Pada waktu membaca ini, saya tadi seperti agak mendengar ada suara hujan mungkin, atau ada sedikit suara yang tidak jernih. Mungkin Ibu bisa ceritakan Ibu behind the scene-nya gitu. Iya, memang pada saat itu kondisi setelah hujan, jadi masih ada gerimis dan masih ada beberapa siswa yang menunggu jemput pulang. Untuk ekspresi sebetulnya di satu sisi agak nahan ketawa karena di depan itu ditonton sama guru-guru yang lain. Oke. Jadi ini Bu, apa namanya, jadi bintang panggung nih sebelum kita saksikan bersama, yang sudah berlatih dulu ditonton oleh guru-guru lain ya. Okay. Dan rencananya besok mau ini dikerjain sama guru-guru, disuruh tampil di depan murid. Wah, keren. Berarti menemukan ini ya Bu, sekolah menemukan bakat terpendam ya, bisa menjadikan role model untuk murid-muridnya dalam berpuisi. Iya. Ya. Keren, mantap Bu Nurul. Oke. Bu Maita tidak ada, Pak Wid. Ada Pak Asfani kah di sini? Pak Aswani sepertinya juga tidak ada, Pak Wid. Tapi tadi ketika kita berbincang-bincang tentang menyusun sebuah puisi, saya juga menangkap metafor yang cakep banget dari puisi yang ditulis Bu Maita tadi, Pak Wid. Menikam lampu-lampu yang tak pernah mati. Itu ada nuansa yang personifikasi ya. Betul, menikam itu dilakukan oleh orang. Kemudian artinya kota Penayong itu juga nggak pernah mati, sama halnya dengan Jakarta, nggak pernah mati kotanya. Betul, kalau Penayong itu memang suasana malam itu gempita ya, selalu rame ya, ya, dengan mimi mirajalihnya itu yang nendang lah ya, kepitingnya. Ya, jadi dibacakan oleh seorang yang berasal dari Jawa Timur tapi tentang Aceh
khususnya di Banda Aceh. Itu ada kawasan namanya Penayong ya. Wah, keren banget ini. Kemudian juga yang tak kalah keren tadi Pak Asnawi, puisinya itu kalau menurut saya Pak Wid, antara Iya. sebetulnya dia ingin bercerita tentang menyinggung undang-undang Benar, buruh, kemudian benar, iya. tapi itu juga punya kelapangan hati yang Betul. luas gitu. Iya, jadi Ada sabar ya. betul, ada kontradiksi tapi menarik gitu. Antara fakta dan kenyataan, antara harapan dan kenyataan itu yang belum tentu nyambung ya. Dan betul. ini iya ya. Jadi Betul. sifatnya kritik sosial ya, kritik. Betul. Kritik sosial tapi Sampai, juga ada iya, benar. pesan untuk apa namanya ya? Pemangku kebijakan. Nah, betul, tetapi juga Iya. dari sisi kita juga untuk keluasan hati begitu ya, menerima segala perubahan, begitu berbesar hati untuk bagaimana nih kalau mau apa? Oke, baik. Dan ternyata variasi dari puisi satu dengan yang lain itu luar biasa memperkaya ya Rik ya, khasana tentang jenis puisi, dan yang lebih penting lagi adalah tentang keanekaan atau keanekaragaman kultural ya, termasuk angle untuk bercerita, termasuk genre yang digunakan ini memang sangat kaya. Di samping dari seorang yang membacakan puisinya ini tidak hanya seorang pendidik, tetapi ada bidang-bidang lain yang kemudian mereka menjadi passionnya di puisi. Jadi puisi memang universal. Puisi ini milik semua orang, gitu ya. Betul. Dan yang tadi kalah penting Pak Wid, pesan yang ada di dalam puisi, karena puisi dan karya sastra sendiri sesungguhnya adalah dus et util. Bagus, indah, tetapi juga bermakna gitu ya. Jadi bisa membuka wacana, bisa membuka pemahaman kita yang lebih baik tentang nilai kehidupan, tentang politik, tentang perkembangan dan sebagainya. Jadi dus et utilnya dapat banget. Iya, benar. Dan ini sudah 21 puisi kita. Betul. Kita sampai di sini dulu Erik ya. Kita nanti lanjut di puncak peringatannya ya di tanggal 31 ya. Dan jangan lupa pada tanggal 31 ada siapa yang hadir Erik? Tanggal 31 nanti kita akan menghadirkan pegiat puisi dari Jawa Timur, Nganjuk, ada Pak Agus Rego Subagio Agus Rego Subagio dari Rumah Ilalang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Sebuah kolaborasi yang bagus ya, Rik. Ini antara Dewan Pimpinan Komisariat APWI Kementerian Pendidikan dengan sebuah komunitas pegiat sastra, karena Pak Agus ini lebih passionnya di bidang teater ya, teater ya, di drama. Desainnya lengkap Pak Wid, desainnya lengkap. Ada lukis juga, ada puisi, teater, gitu, lengkap. Dan Bapak Ibu yang puisinya belum diputarkan, jangan khawatir, semua puisi akan diputarkan karena ini adalah parade. Kita akan menggelar kemeriahan Bulan Bahasa melalui parade puisi ini. Jadi bukan tidak masuk, tetapi belum diputarkan. Kita masih simpan untuk pertemuan parade. Dan pastinya Rick, pada puncak peringatan ada sesuatu yang nanti perlu kita sampaikan yang belum kita bocorin di sini Rick ya. Pastinya akan dulu, ada di sana. Kan masih digodam juga ya. Semoga nanti pas tanggal 31 udah matang ya Pak Wid ya. Itu dia. Bocorannya jangan kita bocorin dulu. Apa sih yang nanti kejutan-kejutan apa sih yang akan kita sampaikan pada puncak peringatan? Jadi nanti Bapak hadir kembali ya. Tolong sebarluaskan juga kegiatan ini, karena untuk menyaksikan ini gratis dan boleh semua orang menyaksikan parade ini. Oke ya. Dan jangan lupa Rick, tidak hanya penulis atau pembaca puisi, tetapi boleh mengajak rekan-rekannya ya, atau bawa keluarganya nonton bareng, nobar bersama anaknya, dengan suami, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan neneknya. Pokoknya jadikan sebuah tontonan yang lebih keren ya. Jadi das dan cadas tadi ya. Betul, iya. Ini nonton, kita pinjam istilahnya Bung Refli Harun ya. Ini. Iya. Oke, baik Pak Wid. Kita cukupkan
Dan sekian ya untuk pemutaran parade puisi hari ini. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengingatkan ada daftar hadir, nanti silahkan dicek di chat room Bapak dan Ibu dan disimpan atau nanti diisi. Dan yang tidak kalah penting, catat dan simpan link yang sudah kami bagikan dan sebarluaskan. Kita hadir, kita ketemu lagi di tanggal 31 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk Ya, menyaksikan. satu lagi Rick, jangan lupa untuk subscribe di kanal YouTube APWI Kemdikbudristek. Karena tayangan ulang akan kita sampaikan, akan kita unggah ada di sana. Gitu Rick ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai bertemu lagi di acara puncak tanggal 31. Tentu ada yang deg-degan menantikan surprise-surprise yang tadi disimpan Pak Wid ya. Oke. Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita tutup dengan doa. Semoga nanti kita bisa bertemu. Sukses selalu, salam sehat. Dan dari kami berdua, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dari kami berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di tanggal 31. Terima kasih. Lagunya itu dari